مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه رأى ليلة تروية اختلف العلماء أي إسماعيل أو إسحاق في هذه الغدية. Kita lanjutkan kajian berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban atau mengurbankan putranya. Nah, putranya ini kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang disembelih Nabi Ishak. Sebagian lagi menyatakan yang disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, ini perbedaan termaktub di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Dan perbedaan ini juga terjadi sudah sejak lama, bahwa yang dikurbankan atau anak yang disembelih yang diperintahkan oleh Allah itu adalah Nabi Ishak, dan kejadiannya di Syam. Sebagian ulama mengatakan itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu terjadi sebanyak 3 kali. Mimpi yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya itu terjadi sebanyak 3 kali. Sebagian ulama menyatakan terjadi sebanyak 2 kali. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini menceritakan hal tersebut, bahwa mimpi Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, mimpi pertama Nabi Ibrahim alami mimpi tersebut, ada perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim bangun dari mimpi tersebut, dari tidurnya tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, apakah benar ini perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim berkeyakinan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang sifatnya perbuatan yang buruk, apalagi menyembelih seorang anak. Itu adalah pemikiran Nabi Ibrahim. Bangun dari mimpinya tersebut, Nabi Ibrahim bingung, apakah benar ini perintah dari Allah? Karena Nabi Ibrahim berkeyakinan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang sifatnya keburukan. Dan menyembelih anak yang tidak berdosa itu bagian daripada keburukan, atau kita kenal dengan kezoliman. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak mungkin Allah menzolimi siapapun. Masih ada keraguan di mimpi yang pertama. Karena ragu itulah beliau berpikir itu bahasa Arabnya tarwiyah, dan itu terjadi di 9 Zulhijjah. Maka dinamakan Yaumu Tarwiyah, hari berfikir. Karena Nabi Ibrahim waktu itu berfikir. Ini salah satu pendapat ulama tafsir, dinamakan Yaumu Tarwiyah, yaitu 9 Zulhijjah, karena di hari tersebut Nabi Ibrahim berfikir akan perintah yang ia dapatkan di dalam mimpi tersebut untuk menyembelih putranya.
Inni ara fil manami anni azbahu. Itu isi mimpinya. Inni ara fil manami anni azbahu. Saya bermimpi saya menyembelih dirimu. Dirimu di sini sebagian mengatakan adalah Nabi Ishak, sebagian ulama mengatakan Nabi Ismail. Nanti kita akan analisa kenapa ada riwayat menyatakan itu Nabi Ishak, padahal yang umumnya kita kenal Nabi Ismail. Mimpi berikutnya di hari ke-10 Zulhijjah, ternyata beliau bermimpi yang sama, perintah untuk menyembelih putranya. Maka beliau bangun dari tidurnya dan mengetahui bahwa mimpi itu adalah benar. Mengetahui itu namanya Arafah, sehingga dijadikan 10 Zulhijjah namanya Yaumu Arafah. Arafah artinya mengetahui. Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwa mimpi ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakanlah 10 Zulhijjah dengan sebutan Yauma Arafah atau Yaumu Arafah, yang artinya mengetahui. Di hari itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji diwajibkan mereka wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Sebagian ulama mengatakan dinamakan Arafah karena di hari itu diajarkan kepada Nabi Adam lewat malaikat tata cara manasik haji. Maka Nabi Adam mengetahui tata cara manasik haji pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dinamakan hari itu Yaumu Arafah. Ini pendapat yang lainnya mengatakan demikian. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa setelah berpisah. Ketika diturunkan ke dunia, terpisah lama, keduanya bertemu dan saling mengenal di padang tempat tersebut, satu padang gurun yang luas, maka dinamakan Arafah, saling mengenal. Di atas bukit yang namanya Jabalur Rahmah, bukit kasih sayang. Ini beberapa versi sejarah yang menyatakan tentang sejarah nama Arafah dan Tarwiyah. Nah, kita coba merujuk kepada penjelasan mimpinya Nabi Ibrahim. Di mimpi yang pertama beliau berpikir, maka dinamakan Tarwiyah. Di mimpi yang kedua beliau meyakini bahwa itu perintah dari Allah. Di tanggal 10 Zulhijjah maka dinamakan Arafah, artinya sudah mengetahui ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faman thamma sumya yaum Arafah al-ma'alimu tanzil wa fi hadha dzukira fi tafsir ma'alimu tanzil. Yang ini riwayat dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimu Tanzil. Perbedaan pendapat, apakah ini yang dikurbankan adalah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishak? Nah, di sini ada riwayat dari Umar ibn Abdul Aziz, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurdi. Sa'ala Umar ibn Abdul Aziz rajulan kana min ulama'il Yahud aslam wa hasuna islamuhu. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, sebagaimana kita kenal, beliau ini menjadi khalifah, lahir pada tahun 60 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Beliau menjadi khalifah dari Daulah Umayyah kurang lebih selama 2 tahun, mulai dari tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Beliau selain sebagai khalifah, sebenarnya beliau ulama, karena beliau juga menghafal Al-Quran dan menghafal beberapa riwayat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pernah bertanya kepada seorang laki-laki dari golongan ulama Yahudi yang sudah memeluk agama Islam dan keislamannya sangat baik. Kata Umar ibn Abdul Aziz kepada muallaf,
seorang laki-laki dari ulama-ulamanya orang Yahudi. Beliau bertanya, ayyu ibnai Ibrahim umira bi dzabhihi. Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Siapakah di antara dua putra Nabi Ibrahim itu yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih? Faqala Ismailu. Lantas pendeta Yahudi yang menjadi mu'allaf ini menjawab, itu yang dimaksud adalah Nabi Allah Ismail, padahal dari golongan Yahudi. Thumma qala ya amiral mu'minin innal yahuda la ta'lamu dhalika walakinnahum yahsudunakum ma'syaral arab ala an yakuna abakum alladhi kana min amrillahi ta'ala bidhabhihi. Kata ini pendeta mu'allaf Yahudi, wahai amiral mu'minin, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka tahu bahwa yang dikurbankan itu Nabi Ismail. Berarti ada namanya apa? Distorsi tarikh, perubahan sejarah oleh tangan-tangan orang-orang Yahudi. Dan itu memang seleksi yang ada dalam tafsir. Kadang-kadang riwayat diambil, ada yang tembus itu riwayat. Nah, riwayat-riwayat Israiliyat ini juga banyak di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Sehingga di dalam kitab tafsir banyak menyebutkan juga bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Nah, ini salah satu jawaban yang objektif karena dari orang Yahudi yang menjadi mu'allaf. Kata orang Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi tahu bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Akan tetapi mereka itu iri hati kepada kalian, wahai segenap bangsa Arab. Jadi mereka iri hati kepada bangsa Arab karena Nabi penutupnya dari Arab, bukan dari Bani Israel. Mereka berharap Nabi penutup itu dari Bani Israel. Wa yaz'amuna annahu Ishaq, maka mereka berasumsi bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishaq, karena Nabi Ishaq adalah bapaknya Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebut dengan Israel. Bani artinya anak turunan. Anak turunan Nabi Yakub. Yakub bin Ishak. Ishak bin Ibrahim. Maka mereka merubah sejarah. Padahal itu Nabi Ismail dirubah jadi Nabi Ishak. Oleh sebab itu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama al-mutafanninu yang menguasai banyak cabang ilmu agama Islam, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, beliau menyatakan dengan lugas bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ishak tapi Nabi Ismail. Karena Nabi Ishak tinggalnya bukan di Makkah. Sedangkan rentetan sejarah ini berkaitan juga dengan pembangunan Ka'bah. Nabi Ishak adanya di Syam, bukan di Makkah. Yang ada di Makkah Nabi Ismail. Maka kemungkinan terbesar anaknya yang diperintahkan untuk disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Itu pernyataan Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian dikatakan bahwa an-nagarnai kabshi kana bil Ka'bah fi aidi Bani Ismail ila anna ihtaraka al-baitu wa ihtaraka al-qarnan fi ayami Ibn Zubair wal Hajjaj. Ada bukti sejarah bahwa peristiwa dikurbankannya putra Nabi Ibrahim itu terjadi di Makkah. Ada saksi sejarahnya. Dua tanduk
daripada kibsyun atau kabsyun, domba yang ingin disembelih itu, disembelih oleh Nabi Ibrahim itu kan disembelih, malaikat membawa. Itu tanduknya itu digantung di Ka'bah, dua tanduknya. Dan itu mulai dari zaman Nabi Ismail turun temurun sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua tanduk daripada domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan itu diketahui secara masyhur bainahum, diketahui oleh orang-orang Makkah. Ketika mereka melihat dua tanduk itu, mereka teringat sejarah bahwa itu adalah domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini bukti otentik bahwa peristiwa kurban itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu di Makkah, dan itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Nah, dua tanduk ini dia berjalan beriringan waktu sampai di masa seorang gubernur yang kejam namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di masa Daulah Umayyah ada seorang putra sahabat bernama Abdullah ibnu Zubair tidak mau membaiat khalifah yang ada di zaman itu. Maka dikirimlah gubernur ini untuk memerangi daripada Ibnu Zubair. Ibnu Zubair bermukim di Makkah. Pasukan ini dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Mereka membombardir itu kota Makkah dengan minjanik. Minjanik itu batu besar dilempar. Ada alat pelempar, itu pakai batu besar, katapil raksasa. Sampai itu kota Makkah hancur. Dihancurkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian dibakar Ka'bah. Ka'bah itu terbakar. Ketika Ka'bah itu terbakar, maka tanduk dari domba tersebut juga ikut terbakar. Jadi hilang di masa itu. Seorang tabi'in yang belajar kepada Imam Ali bin Abi Thalib bernama Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi belajar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tabi'in yang faqih, yang ahli fikih. Beliau menyaksikan ra'aitu qarnai kabshi bil Ka'bah. Saya pernah melihat dua tanduk domba yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim tergantung di Ka'bah. Nah, ini menunjukkan peristiwa ini terjadi di Makkah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga menukilkan di dalam tafsirnya. Beliau dilahirkan tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan peristiwa tersebut terjadi di Mina. Di Mina itulah Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Wa umru Ismail, umur daripada Nabi Ismail, sebagian ulama mengatakan pada waktu itu usia 13 tahun. Sebagian lainnya mengatakan usia beliau 7 tahun. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala Nabi Ismail telah mencapai usia sa'ya, sudah bisa berusaha. Sudah bisa berusaha. Makna sa'ya di sini Al-Imam At-Tabari menafsirkan al-amal, al-ibadah, asy-syab. Makna sa'ya beliau sudah bisa bekerja, al-amal, atau sudah bisa beribadah di usia tersebut, atau sudah syab, sudah menjadi pemuda. Jadi usia Nabi Ismail pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, usia Nabi Ismail waktu itu 13 tahun, sebagian mengatakan 7 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam,
ini punya tantangan yang luar biasa. Syaitan itu dia menyerupai manusia. Tujuannya ingin menghalangi Nabi Ibrahim dan menggagalkan ketaatan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Waktu jalan, Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim di tengah jalan. Ini riwayat disebutkan oleh Abu Tufail dari Ibni Abbas, anna Ibrahim lamma umira bidzabh ibnihi arada lahu syaitan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, maka syaitan hadir di hadapannya untuk menghalangi. Kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan batu 7 lemparan. Ini nanti namanya jumroh. Lempar jumroh. Itu simbol mengusir syaitan. Di dalam tafsir Ruhul Bayan dan juga dalam tafsir Al-Quran Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, bahwa hikmah daripada Nabi Ibrahim melempar syaitan, hikmahnya adalah kita harus melawan bisikan-bisikan syaitan di dalam diri kita dengan cara kita melempar itu bisikan. Kita melempar, artinya kita mujahadah, mengusir itu. Lemparan pertama itu syaitan pergi, faromahu bisab'i hasayatin, melempar dengan 7 lemparan. Ini syaitan tidak putus asa. Dia menggoda dari Nabi Ibrahim, gagal. Dia pergi kepada siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Ternyata ketika sampai di Siti Hajar juga dilempar oleh Siti Hajar. Dia mengatakan, anakmu dibawa oleh ayahnya untuk disembelih, apa engkau tidak menghalanginya? Maka Siti Hajar mengatakan bahwa suamiku sangat sayang kepada putranya, tidak mungkin dia lakukan itu. Kata syaitan, tidak, dia dapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Kata Siti Hajar, kalau memang itu perintah dari Allah, saya ridho. Maka gagal syaitan, hilang dia. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi menulis sebuah kitab berjudul Talbisu Iblis, yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menyatakan bahwa asyaitanu, syaitan ini punya sifat apa? Tidak putus asa. Syaitan punya sifat tidak pernah putus asa, padahal dia ini sudah divonis di dalam neraka, yaitu iblis. Tapi tetap dia punya semangat untuk menjerumuskan manusia dan tidak pernah dia lelah di dalam menjerumuskan manusia. Nah, ini terbukti dari kisah ini. Ketika menggoda Nabi Ibrahim, dia gagal. Dia menggoda siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Ternyata gagal juga. Tidak sampai di situ dia putus asa, dia lanjutkan lagi menggoda Nabi Ismail. Dia bisikkan kepada Nabi Ismail bahwa ayahmu ingin membunuhmu. Kata Nabi Ismail, tidak mungkin ayahku melakukan itu. Bisikan ini terus ada di dalam sanubari Nabi Ismail, yang pada akhirnya menyatakan bahwa ayahmu diperintahkan oleh Tuhannya untuk menyembelih dirimu. Ternyata jawaban dari Nabi Ismail juga luar biasa. Kalau memang itu perintah dari Allah, maka saya terima, saya ridho, walaupun saya mengorbankan nyawa saya. Gagal, dilempar lagi, hilang dia. Maka sejarah lempar jumroh ini ada 3. Itu karena secara historis syaitan dilempar oleh Nabi Ibrahim, dilempar oleh Siti Hajar, dan dilempar oleh Nabi Ismail. Maka dijadikan sebagai sunnah lempar jumroh. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. 7 kalinya dilempar
Karena Nabi Ibrahim melemparnya sebanyak 7 kali. Faqala lahu Ismail ya abati, maka Nabi Ismail akhirnya berpasrah. Nabi Ibrahim sudah menceritakan di dalam Al-Quran, Allah abadikan itu. Unzur ma tara ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma tara. Faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai putraku, aku bermimpi Allah perintahkan diriku menyembelih dirimu, karena mereka yakin mimpinya mereka itu wahyu. Ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya para nabi adalah wahyu. Bagaimana menurutmu? Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Kau akan dapati saya termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ini kan dari awal Allah sudah kabarkan bahwa anaknya ini punya sifat sabar. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim akan lahir anak laki-laki halim, yang sabar, yang berlapang dada. Ini terrealisasi dan terbukti di saat mau disembelih. Nabi Ismail mengatakan, kau dapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Saya terima perintah itu. Luar biasa akhlak dari Nabi Ismail dalam kondisi mau dikurbankan, kondisi mau disembelih. Kata Nabi Ismail, wahai ayah, ikatlah tali dengan kuat sehingga aku tidak berontak. Jadi sudah berpasrah. Makanya dalam ayat disebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Keduanya sudah berpasrah, sudah menyerahkan semuanya kepada Allah keputusan ini. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Di dalam Al-Quran disebutkan falamma aslama dengan bentuk musanna, 2 orang. Aslama musanna. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail. Tapi kalau secara makna yang global, yang berpasrah bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi termasuk ibunya, Siti Hajar, juga sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, saya sudah siap untuk dikurbankan. Luar biasa itu. Bukan minta kurban sapi, unta, tapi mengorbankan nyawanya. Saya sudah siap kalau ini perintah Allah. Silakan wahai ayah. Tapi ayahku, ikat tali yang kuat. Hatta la at-tarib, sehingga saya tidak berguncang, saya tidak berontak. Dan jauhkanlah pakaianku, jangan sampai darah terkena bajuku. Nanti kalau dilihat oleh ibuku, hatinya menjadi sedih. Dan bajuku ini wahai ayah, kau berikan kepada ibuku. Semoga dengan baju ini ketika ibuku rindu kepadaku, dia mencium bajuku, rindunya akan sedikit berkurang. Itu penjelasan Nabi Ismail ketika mau disembelih. Dan mereka tidak tahu nanti Allah mengganti dengan domba, itu tidak tahu. Padahal al-maqsud fi hadzal imtihan, tujuan daripada ujian ini, Allah ingin lihat sejauh mana ketaatan mereka. Tidak ada maksud ingin mengorbankan Nabi Ismail. Sejauh mana mereka punya keimanan dan ketaatan. Ternyata semuanya lulus. Ibunya lulus, ayahnya lulus, anaknya juga lulus. Kemudian wahai ayah, tajamkan pisau sehingga dengan cepat engkau bisa menyembelih diriku. Tajamkan itu pisau. Wa asri', dan percepatlah ketika memotong dan menyembelih leherku. Percepatlah. Liyakuna ahwana lil maut alaih, agar aku meninggal dalam keadaan mudah, tidak merasakan sakit. Jadi benar-benar sudah siap mengorbankan
nyawa. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah mengatakan kalian berkorban dengan harta kalian dan juga jiwa-jiwa kalian. Nah, Nabi Ismail benar-benar menunjukkan hal itu. Beliau mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ataita hajar faqra 'alaiha minni salam, wahai ayahku, apabila sudah engkau laksanakan tugasmu, engkau kembali menemui ibuku Hajar, tolong sampaikanlah salamku kepadanya dan kabarkan kepadanya bahwa saya telah melakukan ketaatan kepada Allah. Berikanlah pakaianku kepadanya agar dia selalu mengenang diriku atau menghilangkan rasa rindunya kepadaku ketika dia rindu kepadaku dengan melihat pakaianku. Maka dipesankan itu pakaian jangan sampai terkena darah. Takut nanti sang ibu melihat pakaian ada darah, sedih hatinya. Itu dia tidak mau. Maka dari sini Allah pilih Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga ini. Itu kan sholawat Ibrahimiyah yang disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Salawat Ibrahimiyah, Nabi SAW bersalawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya Nabi Ibrahim, karena keluarga ini luar biasa. Ketika disembelih, mulai Nabi Ibrahim ingin menyembelih, beliau hadapkan wajahnya Nabi Ismail, ia tengkurap, tidak menghadap kepada wajahnya, tapi dia membelakangi, sehingga wajah Nabi Ismail itu menghadap ke tanah. Dia sembelih dari belakang, karena kalau menghadap, beliau khawatir nanti tidak tega dan sedih melihat putranya, wajah putranya. Makanya dibalikkan posisinya. Qafahu, ulama tafsir mengatakan di belakang lehernya mulai disembelih. Subhanallah, itu pisau ketika mau dipotong, mau diiris lehernya Nabi Ismail, sudah diiris. Kalau riwayat yang benar sudah diiris, tapi tidak bisa teriris. Tidak bisa teriris. Di dalam kitab tafsir karya Imam Qurtubi itu menyebutkan ada hikmah besar daripada peristiwa tersebut. Dan ini berkaitan juga dengan Nabi Ibrahim, berkaitan juga dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah ditelan oleh ikan paus, tapi Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dalam keadaan tubuhnya masih normal, tidak ada yang digigit oleh ikan paus, dan keluar masih dalam keadaan hidup. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Di dalam api, ya nar kuni bardau wa salama ala Ibrahim. Api menjadi dingin dan menjadi selamat kepada Nabi Ibrahim. Api tidak bisa membakar. Bahkan sifatnya dirubah, yang tadinya api sifatnya panas, Allah rubah menjadi dingin. Tapi Allah tambahkan wasalama, dingin dan selamat. Kalau tidak ada pernyataan dari Allah selamat, maka Nabi Ibrahim meninggal kedinginan dalam api. Karena ada kata selamat, Nabi Ibrahim hidup di dalam api dan keluar dalam keadaan hidup, tidak meninggal dunia. Nabi Ismail juga demikian, diiris tidak bisa teriris. Seakan-akan ingin menyatakan bahwa seluruh kekuatan makhluk itu bukan berasal dari mereka. Api bisa membakar bukan karena dari kekuatan api, tapi dari kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau yang tajam bisa memotong bukan dari kekuatan pisau, tapi daripada izin dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Ada pernyataan mengatakan
Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ingin melakukan atau berkehendak kepada satu perkara, cukuplah mengatakan kun fayakun, maka jadilah itu perkara. Bahkan para mutasawwifun mengatakan kun fayakun terlalu lama bagi Allah. Kun fayakun, ada kata kun fayakun. Allah bisa lebih cepat dari itu, kehendaknya bisa terwujud, antara huruf kaf dan nun sudah bisa terjadi. Kun fayakun itu sebagai ibarat, contoh. Tapi kemampuan Allah menciptakan sesuatu tanpa terhitung dengan detik, itu juga Allah mampu. Makanya mereka mengatakan bainal kaf wan nun. Allah Ta'ala jika berkehendak suatu perkara, itu bisa terwujud lebih cepat daripada kun fayakun, bahkan lebih cepat daripada antara huruf kaf dan nun. Bainal kaf wan nun. Diiris, tidak bisa teriris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, diganti Nabi Ismail dengan domba. Kabsyun artinya domba. Nah, domba ini di dalam tafsir Al-Basit karya Imam Ali Al-Wahidi menyatakan domba tersebut adalah domba yang dikurbankan oleh Habil bin Adam. Dikorbankan oleh Habil bin Adam. Waslu alaihim naba ibnaya Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada mereka cerita tentang dua putra Nabi Adam dengan cerita yang hak. Salah satu dari mereka berkurban dan kurbannya diterima oleh Allah, dan salah satunya kurbannya tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi disimpan ini. Domba yang dikurbankan oleh Habil diterima oleh Allah. Allah simpan arba'ina kharifa, 40 tahun dalam hitungan akhirat. Alfa sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun dari hitungan kalian. Satu hari 1000 tahun. Ini domba di surga, 40 tahun disimpan di surga. Di saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, kami tebus Nabi Ismail dengan domba yang besar. Dengan domba yang besar. Dibawa oleh malaikat Jibril. Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyatakan di saat itu malaikat Jibril membawa itu domba. Ini peristiwa terjadi bertepatan juga dengan hari raya Kurban. Karena hari raya Kurban ikut pada hari tersebut. Di peristiwa itu Tarwiyah mimpi, Arafah juga sudah meyakini mimpinya. Maka dari peristiwa ini bisa kita simpulkan Nabi Ibrahim bermimpi ketika ada di Makkah. Karena 9, 10, 11 tanggalnya. Perjalanan dari Syam ke Makkah itu jauh. Bagaimana mimpi di sana? Kok bisa tanggal 11 sudah ada di Makkah? Jadi mimpinya ini di Makkah. Malaikat Jibril membawa itu domba sambil bertakbir. Kata Ibnu Katsir, beliau riwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadilah sunnah takbir. Itu yang takbir pertama kali malaikat Jibril membawa itu domba. Maka ditetapkanlah peristiwa sejarah tersebut. Ini terjadi di Mina menurut Fakhrul Razi. Dijadikan sebagai hari raya Kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Luar biasa. Setelah rentetan ujian ini berhasil diuji, berhasil dilewati ujian tersebut oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta Siti Hajar, Allah turunkan firman, Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim. Hasadal maqsud li'amtahina imanah, tujuannya sudah tercapai, tujuan Allah. Tujuan Allah bukan ingin mengorbankan Nabi Ismail, tapi tujuan Allah ingin menguji kekuatan iman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ternyata dua-duanya berhasil. Hasalal maqsud li'amtahina imanah, maka diabadikan mereka. Nabi selalu menyebut-nyebut andil yang sangat besar keluarga Nabi Ibrahim terhadap Ka'bah. Air Zam-Zam dari mereka, dari Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Air Zam-Zam setelah itu di masa salah satu bernama Jurhum yang bermukim di sana, dia menutup air Zam-Zam. Hilang air Zam-Zam bertahun-tahun. Tidak ada yang mengetahui letak air Zam-Zam. Sampai nantinya kakek Rasul Abdul Muttalib ibn Hashim bermimpi juga 3 kali mimpinya. Dalam mimpi itu isyarat bahwa air Zam-Zam lokasinya di sini, di sini, di sini. Kau gali. Maka Sayyiduna Abdul Muttalib bin Hashim pergi bersama putranya. Pada waktu itu anak laki-lakinya hanya 1 orang, bernama Al-Harith. Ada sahabat Rasul dan juga sepupu Rasul yang wafat syahid di perang Badar, bernama Ubaidah bin Harith. Nah, Al-Harith ini ayahnya Ubaidah. Berdua bersama ayahnya Sayyiduna Abdul Muttalib, Al-Harith ikut menemani ayahnya menggali sumur Zam-Zam. Setelah itu maka seluruh orang-orang yang datang ke kota Makkah diberikan minuman air Zam-Zam. Dan mereka sepakat air Zam-Zam itu miliknya Sayyiduna Abdul Muttalib, karena yang menemukannya Sayyiduna Abdul Muttalib. Sampai sekarang air Zam-Zamnya masih ada. Itu jasa daripada Sayyiduna Abdul Muttalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bangga dengan kakeknya sehingga selalu mengatakan, ana nabiyyun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi yang tidak pernah berdusta. Saya putra dari Abdul Muttalib. Kalau kita pakai akal yang sehat, tidak mungkin nabi membanggakan orang kafir. Tidak mungkin nabi membanggakan orang musyrik. Innamal musyrikuna najas. Al-Quran sudah memberikan satu pernyataan tegas, orang-orang musyrik najis. Di dalam hadis Nabi katakan, dan juga isyarat dalam Al-Quran, tidak boleh kita berbangga-bangga dengan orang-orang yang musyrik, walaupun itu keluarga kita. Tapi Nabi menyatakan, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi yang tidak pernah berdusta. Saya adalah putra Abdul Muttalib. Jadi kalau mengatakan Abdul Muttalib musyrik, berarti kita minum air dari orang musyrik, air Zam-Zam. Karena yang menemukan Abdul Muttalib. Tidak mungkin Allah pilih ini air yang berharga. Ya, khairul ma'ala wajil ardi ma'u Zam-Zam, kata Nabi. Air terbaik yang ada di muka bumi ini air Zam-Zam. Kalau airnya terbaik, pasti yang menemukan juga terbaik, yang menggalinya juga terbaik. Yang bermimpi pasti dapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggali air Zam-Zam. Tidak mungkin orang musyrik dapat ilham mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ilham mimpi pasti orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi banggakan itu, ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Bahkan Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Kata Sayyidina Abdul Muttalib, saya datang kemari hanya minta unta-unta saya. Kata Raja Abraha, kau tadinya saya melihat engkau orang yang besar,
Tapi ketika engkau datang ke sini hanya minta unta-untamu, kau jadi kecil di mataku. Ini saya mau hancurkan tempat suci kalian. Bukannya kau membela atau meminta agar saya tidak hancurkan tempat suci kalian, Ka'bah, tapi kau datang hanya minta untamu. Kau jadi kecil di mataku. Apa kata Sayyiduna Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Kalau saya ini pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Adapun Ka'bah ada pemiliknya yang akan menjaganya. Itu bahasa orang musyrik. Itu bahasa apa? Bahasa orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti mereka mau pergi, dia punya gajah yang paling besar namanya Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Gajah yang paling terbesar. Ini kan nama satu surat, surat Al-Fil, surat gajah, itu menceritakan pasukan Raja Abraha. Gajah yang paling terbesar kata Imam Abdul Qasim As-Suhaili dalam kitab Raudul Unf namanya Mahmud. Sini ada nama Mahmud. Nah, Mahmud artinya bagus, orang yang terpuji. Asal katanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib bahwa itu Ka'bah pasti dijaga, betul-betul terbukti. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.